semua. Ini sekarang kita bersama Ibu Sulis. Ini perjalanan menuju pondok. Tadi kan kami nggak sengaja nemu Ibu di jalan perjalanan tadi di daerah mana ya? Mana ini Bu? Ini daerah mana Ibu? Daerah mana? Enggak tahu juga, dari kemarin cuman muter-muter saja. Ya Allah. Pokoknya waktu ini kami lagi perjalanan menuju majelis, ada di majelis di daerah mana sih, Master? Bu sendiri. Majelisnya di mana? Lupa saya. Bu sendiri Turikul Jannah. Apa itu? Masjid apa? Daerahnya loh. Kita mau selawatan di mana nih? Oh di itu di Panjen. Di Kepanjen ya? Iya di Kepanjen. Ya pokoknya di daerah Kepanjen loh ini. Ibunya kan sudah sebenarnya udah di pondok, tapi kok tiba-tiba keluar lagi. Tadi ketemu di Kepanjen. Mungkin pas santri-santri pada berangkat, ibunya tiba-tiba keluar ngeliat nggak ada orang gitu loh. Pasti bingung anaknya seperti itu. Ya udah, sebelum kita mulai berbincang-bincang, selawatan dulu aja Mas. Ya, kita berselawat dulu biar kita diberi ketenangan sahabat. Amin. Master Ferry, coba Master Ferry sekarang yang selawatan. Selawat apa itu Tas? Ya monggo terserah wis. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu muhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. Terima kasih. Ini sudah Ustaz. Sudah berselawat. Mudah-mudahan berkah barokah, mudah-mudahan dengan apa ya, dan selawat mudah-mudahan mendapatkan semangatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Ini gimana Ibu ini? Nah ya Ibu kenapa kok sampai keluar dari pondok itu loh Bu? Kenapa? Saya kepingin pulang terus, kepingin ketemu sama anak saya. Berarti nggak betah di pondok? Sebenarnya betah Ustaz, cuman kepingin pulang. Terus Ibu itu pulangnya ke rumah anak apa ke rumah mertua menantu Bu? Rumah anak saya sendiri. Anaknya. Iya. Tapi anaknya Ibu itu kayaknya sangat kejam Bu. Gimana ya Pak Ustadz, namanya anak satu-satunya juga, jadi kalau bagaimanapun saya harus pulang biar anak saya itu sadar. Nah, kalau menurut saya di pondok dulu Bu, biar Ibu tenang dulu. Nanti kemungkinan barangkali nanti itu anaknya bisa berpikir terus kasihan sama Ibu. Insya Allah nanti akan mencari Ibu. Gimana kalau Ibu di pondok dulu Bu? Jangan pulang dulu karena anaknya sudah seperti itu Bu. Gimana? Kalau menurut Pak Ustadz lebih baik monggo enggak apa-apa. Kalau menurut sampean gimana Ustaz? Sebelumnya mohon maaf ya Bu, nggak maksud menyakiti hatinya Ibu. Saya mau nanya, kok bisa sih sampai anaknya Ibu, menantunya Ibu sampai kayak gitu tuh? Awal ceritanya gimana? Dulu sih sebelum menikah enggak seperti itu, malah sangat sayang sama saya. Setelah menikah, selang berapa bulan berubah. Ya Allah. Lama-lama sama saya kasar juga, lama-lama juga mukul, nendang. Ya Allah. Dan terakhir kalinya saya ditendang, diusir, langsung saya pergi dari rumah. Itu anak Ibu juga masuk ikut nendang-nendang juga? Anak Ibu yang laki kan ya? Iya, anak saya yang laki. Itu ikut keras juga sama Ibu, bukan menantunya Ibu toh? Dua-duanya. Anak saya gitu, mungkin karena ngikut menantu saya. Dulu enggak seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dulu enggak seperti itu. Master Ferry lihat nggak barusan? Apa itu? Kayak ada yang mau nyekik ibunya, perempuan.
ya. Goib. Oh, saya merasakan tuh, Mas. Merasakan saya. Gini tadi, kalau menurut saya betul ya Bu ya, saya dengar katanya menantunya Ibu itu punya ilmu pelet, Bu. Saya belum paham itu, cuman kadang muncul aneh saja sama anak saya itu, kadang Ya, terus marah-marah gitu. Anehnya aku menurut Ibu apa, Bu? Marah nggak jelas gitu. Marah tak jelas. Iya, Saya dengar soalnya aja. dulu sangat sayang sama saya, anak saya itu. Tapi kan waktu ke rumah ibu itu khususnya Bang Radit terus Master Ferry juga kayaknya itu kayak ngerasakan ada ini loh Bu, kayak Jalan, iya. keganjalan, kayak Iya. ada ya kalau bahasa kasarnya ilmu hitam lah Bu. Di sana tuh kayak ada praktek ilmu hitam, makanya kan kayak panas gitu auranya, kayak bahkan gimana ya. Ya saya karena saya sempat menemukan bunga-bunga di sana, Ustaz. Bunga-bunga, terus apa ya, ada bakar-bakar di bawahnya itu apa? Tempat tidurnya dia. Saya nggak paham juga karena saya nggak boleh masuk ke kamarnya gitu. Ya, inilah sahabat. Ya tetap makanya saya itu kemarin itu marah, kenapa? Saya ini ya insya Allah lah. Insya Allah kalau cuma masalah-masalah biasa itu insya Allah bisa sabar. Tapi kalau sampai yang dihinakan itu Kanjeng Nabi, orang tua, guru-guru saya, pondok-pondok saya, agama saya, atau saya melihat ada orang yang menghinakan orang tuanya, saya tidak akan pernah bakal diam. Saya nggak ridho. Saya nggak ridho. Gitu ya Mas Ferry. Iya, betul. Terus Ibu gimana sekarang, Bu? Sekarang apa ya? Niatnya Ibu apa tetap mau di di pondok apa Tetap pulang. mau pulang? Iya, Gimana? Gini aja, biar Ustaz. anak saya sadar gitu loh. Gini aja, Ustaz. Kalau ibunya minta pulang nanti antar aja, gimana kasihan ini, Ustaz? Ya ini sekalian diantar aja. Iya, antar aja. Tapi kalau belum dapat mandat dari Gus nggak berani. Soalnya kan ibu ini kan juga tanggung jawabnya Gus juga. Kalau sudah masuk pondok, bahkan keringat yang netes dari santrinya, dari semua yang ada di pondok itu Gus harus tahu. Makanya saya nggak berani kalau nggak dapat izin dari Gus. Informasi dulu nanti sama sama Gus bahwa ibu itu kan kita jumpa di jalan ini, Tat. Kan kasihan juga. Kan meskipun sekarang ya tak mau dibawa karena sudah terlantar ini, Tat. Ya nanti kalau ibu mau pulang, Bu, nanti kita hubungi dulu Ustaz. Ya, Gusnya ya dulu ya. Sekarang ibu di pondok dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Biar lebih tenang. Atau ikut sholawatan aja di sini nggak apa-apa kok. Kalau bisa secepatnya nanti dari pondok langsung pulang. Ya, biar nanti kalau misalnya udah ketemu Gus nanti izin, barangkali nanti Gusnya juga mau ikut ngantar juga. Sekarang ikut dulu nggak apa-apa ibu. Barangkali hatinya lebih adem untuk sholawatan. Apa kita call aja Gusnya, gimana? Kasih tahu dulu gimana. Gimana ya kalau nelpon kayak kurang sopan. Kurang sopan ya, nggak berani saya. Lebih baik ketemu langsung nanti. Ya udah kayak gitu. Ini mau dibawa ke pondok lagi, tak? Ya di pondok lagi aja Bu ya. Ibu udah makan belum? Belum. Ya udah, habis ini makan dulu aja. Yang penting itulah sahabat. Ya gimana ya? Menantu ke mertua itu sama seperti anak sendiri ke orang tua. Makanya kalau kita sudah nikah, saya juga belum nikah sahabat, kita sudah nambah orang tuanya. Mertua itu juga orang tua kita yang harus kita hormati. Ya kita berilah kita itu beri ke mertua kita itu tanda terima kasih kita. Kita sudah boleh meminang anak beliau, kita sudah minta anak beliau untuk merawat kita, untuk melindungi kita, laki atau perempuan, itu sama saja. Kita kasih tanda terima kasih kita samakan semua orang tua kita. Buat suami-suami kita, buat suami-suami semua itu samakanlah, harus disamakan. Soalnya orang tua kita itu sudah nambah. Ketika kita sudah ngasih, misalnya kita ngasih beras untuk orang tua kita juga harus ngasih beras yang sama jumlahnya seperti kita mengasihi orang tua kandung kita. Kita ngasih mertua kita sama seperti mengasihi orang tua mertua kita. Seperti itu.
Tapi begini Bu ya, pesan saya pada Ibu. Meskipun Ibu sekarang disia-siakan sama anaknya, jangan sampai Ibu mendoakan kepada anak yang jelek ya Bu ya. Nah, karena doa Ibu itu mujarab memang Bu ya. Itu karena saya sayang sama anak saya minta Pak Ustadz untuk menyadarkan anak saya. Makanya saya minta. Insyaallah. Ya kami cuma bisa membantu semampu kami. Masalah hidayah itu kan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita tuh nggak bisa memberi hidayah orang sesuka kita. Yang memberi hidayah itu cuma Allah. Kita cuma bisa berusaha. Itu sama seperti Kanjeng Nabi ketika pengen Allah itu memberikan hidayah kepada Sayyidina, kepada pamannya Abu Thalib. Tapi Allah itu dawuh malah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu itu nggak bisa ngasih hidayah. Yang bisa ngasih hidayah itu Allah. Kamu cukup berharap, cukup berusaha, cukup berikhtiar. Yang penting buat Ibu, ini ujian buat Ibu. Semoga dengan ini dosa-dosa, kesalahan-kesalahan Ibu yang telah lalu itu diampuni, dan semoga dengan ini juga derajat Ibu, makom Ibu di sisi Allah ditambah tinggi, lebih dicintai sama Allah. Karena anak itu memang ujian Bu. Iya. Tapi kasihan juga sama ibu ini belum ganti baju mungkin Ustaz ya. Assalamualaikum. Dari kemarin. Waalaikumsalam. Ustaz Fajar. Alhamdulillah ya ibunya di sini. Tak cariin tadi ibunya. Ustaz Fajar. Ternyata di sini ya. Alhamdulillah. Lagi sampean tanya-tanya sama koleksi. Tadi kok bisa keluar dari pondok itu loh Ustaz? Iya. Ini kan mau sholawatan kan? Mau sholawatan. Sekalian diajak aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Ya tadi saya dari rumahnya ibu ini, saya mencoba memberi apa itu namanya, biar anaknya sadar gitu loh. Biar anaknya sadar, tapi ternyata anaknya ibu ini masih nggak sadar, masih keras. Pikirannya masih keras, menantunya juga. Ya tunggu aja adabnya gitu saya. Iya. Ini ibunya udah makan belum? Sama tanya, kasihan. Belum katanya Ustaz. Belum, ya Allah. Terus ini makan bareng aja Ustaz ya? Ya kita. Ustaz udah makan belum? Belum, saya belum makan juga. Ustaz naik apa barusan? Hah? Naik apa barusan? Naik mobil ini sama Salman ini tadi. Oh, iya, Bertiga Salman. sama Goni juga. Tadi saya langsung nyamperin ke rumahnya gitu loh. Oh, iya, ada menantu sama anaknya yang laki-laki, tapi masih keras anaknya. Sampai saya cekik tadi itu tadi. Makanya si ibunya itu minta pulang terus, Tad. Minta pulang terus. Iya. Gimana ini? Maksudnya ke sana. Iya, jangan dulu soalnya anak saya itu, tadi Bu. ke sana masih apa? Masih marah-marah ya tadi. Waduh, temperamental, emosinya tinggi masih. Loh, tadi aja hampir baku hantam dengan saya. Itu Bu, anaknya sampean masih itu Bu. Iya. Masih kerasukan setan anaknya sampean seperti itu. Dulu tidak seperti itu. Sejak udah menikah berapa bulan gitu. Makanya karena saya sayang sama anak saya minta Pak Ustadz untuk menyadarkan anak saya. Ya insya Allah Bu, insya Allah kita sampean doakan juga, semoga kita bisa menyadarkan anaknya sampean, tim Gio itu. Semoga aja kita ajak ke pondok kalau mau. Oke, ini mau diajak selawatan. Kalau mau ajak selawatan. Selawatan dulu ini Tan. Ya, ada selawatan di Kepanjen sekarang. Iya, alhamdulillah. Atau kalau enggak diantarkan ke rumah saudaranya dulu Fit, kalau enggak mau di pondok. Ibu juga punya saudara gitu loh. Nanti kita sama-sama aja kita ke rumahnya itu anaknya sama ibu sama Gus juga sama-sama. Boleh tak boleh. Bareng-bareng. Minta tolong Pak Ustadz. Iya, siapa tahu kalau bareng-bareng nanti anaknya agak gimana gitu kan. Iya. Yang penting ibu sabar dulu aja, insya Allah dibantu kok. Amin. Ya udah wes saya tak ke Goni ya, tak ke mobil. Ya wis. Hati-hati Bu ya. Gimana sekalian makan Tat? Bawa ibu dulu nih makan. Iya, saya dulu. tak ambil mobil yang di situnya dulu. Oke. Kita ketemuan. Oke Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan apa nih Maksud Ferry? Ya makan nasi goreng enak nih kayaknya Maksud Ferry. Bu, sekarang Bu karena gini Tat. Kalau menurut saya ya, ibu ini kasih makan pilihan ibu apa sukanya ibu. Ibu, monggo. Kita senangkan dulu ini Bu. Iya. Kasihan. Mau makan apa Bu ini Bu? Gak apa-apa dibayarin Master Ferry nanti. Saya yang bayarin nanti Bu. Jangan risau Bu, jangan takut. Sampai pilih malam ini sampai mau makan apa Bu. Pokoknya apa yang ibu suka makanan saya akan belikan Bu malam ini Bu. Oke, siap Bu.
Jangan susah Bu ya. Harus Jangan susah. tetap Bahagia, selalu Bu, bahagia Bu. ya. Bismillah bisa. Insya Allah pasti akan ada jalan. Insya Allah ya. Istighfar Bu, selawat di dalam hati Bu ya. Jangan lupa. Insya Allah doakan aja anaknya sampean itu, jangan sampai mendoakan jelek Bu ya. Ya. Karena semua orang hidup itu pasti ada ujian Bu ya. Barangkali anaknya sampean sekarang masih diuji sama Allah, tapi mudah-mudahan dia kuat dengan ujiannya Ustaz ya. Iya. Pokoknya Ibu jangan berhenti doakan beliau, jangan sampai kirim terus Al-Fatihah Ibu. Insya Allah luluh hatinya. Soalnya doanya Ibu kan langsung tembus langit. Iya. Doanya orang tua. Doanya orang tua kalah. Kok makanya katanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, itu beliau dawuh, doa seorang ibu itu lebih manjur dari doanya 70 kiai. Makanya Ibu doakan terus anaknya. Buat sahabat-sahabat juga yang punya anak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua yang punya anak, doakan terus, insya Allah manjur. Kalau berdoa jangan hanya ya Allah berikanlah rezeki yang luas, jangan hanya seperti itu. Tapi kalau bisa doakan ya Allah kumpulkanlah kami, anak-anak kami dan leluhur-leluhur kami, kakek sampai nenek moyangnya di surga semuanya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bersihkanlah selalu hati-hati kami ya Allah. Kalau bisa doakan lagi ya Allah, jadikanlah anak kami wali-walimu gitu. Insya Allah nanti luluh hatinya. Terus doakan. Doakan Bu, salat malam Bu ya. Belajar ikhlas sabar. Insya Allah sama-sama saya juga belajar sabar, belajar ikhlas. Gak maksud menggurui Bu, barangkali Bu bisa lebih tenang. Di sini kita makan bareng aja Bu ya. Memang Nyari harus warung, Ustaz. Seperti Ibu sekarang perlu di apa ya maksudnya, ya dikasih masukan biar, karena yang saya takut tuh Ustaz, seperti Ibu ini sudah terlantar sekarang Ustaz. Takutnya berpikir yang bukan-bukan, yang aneh-aneh. Itu yang saya takuti. Makanya kita awasi terus ya si Ibu ini Ustaz ya. Ya insya Allah. Memperbanyak sholawat Bu di dalam hati Bu ya, istighfar Bu ya. Ibu anggap kita anak-anaknya Ibu juga nggak apa-apa ya. Kalau terjadi seperti ini Ustaz ya, saya jauh sebenarnya, saya Madura, ibu saya Madura. Kenapa? Saya sebenarnya nangis di dalam hati saya, teringat sama ibu saya Ustaz. Kok sampai anak durhaka sama orang tua itu gimana ceritanya? Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan sahabat ya. Amin. Gak apa-apa Bu, dianggap anak aja nggak apa-apa Bu. Pokoknya semuanya itu kita tuh saudara, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi, nanti insya Allah dikumpulkan bersama di surganya Allah bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buat sahabat-sahabat jangan lupa terus saling berdoa, minta doa dan saling mendoakan. Semoga kita semua bisa berkumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surganya Allah nanti. Sering-sering sholawat, karena sholawat itu ibadah yang tak akan pernah tertolak. Kenapa nggak pernah tertolak coba Mas Ferry? Ya karena amalannya nomor 1 itu selawat. Kalau menurut saya Ustaz, selawat itu pasti diterima Ustaz. Itu. Kalau, ya betul ya. Iya betul. Kan kalau menurut kita lihat dari artinya aja ya sahabat. Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah rahmat ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa mendoakan orang itu nggak akan pernah tertolak, pasti cepat nyampainya. Kita mendoakan orang ya, minta Allah untuk keselamatannya orang. Kita punya anak, kita punya saudara, kita doakan beliau semua, itu insya Allah lebih cepat nyampainya, karena kita mendoakan orang lain. Beda kalau kita mendoakan diri sendiri, kita lebih cepat nyampainya doanya itu ketika kita mendoakan orang lain. Sekarang kita logikanya aja ya sahabat, yang kita doakan, yang kita mintakan rahmat itu Kanjeng Nabi, makhluk yang paling dicintai sama Allah. Kira-kira kalau kita minta Allah untuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah yang paling Allah cintai, kira-kira tertolak apa enggak? Maksudnya enggak mungkin kan ya? Ya tak mungkin. Iya. Makanya itu kalau dari logika, kalau dari dalil ada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu semuanya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, Allah menyuruh kita sholat, Allah enggak sholat. Allah menyuruh kita zakat, Allah nggak zakat. Allah menyuruh kita naik haji, Allah nggak naik haji. Tapi Allah menyuruh kita untuk sholawat, Allah sendiri Allah bahkan mengawali. Allah sesungguhnya Allah dan malaikatnya semuanya bersolawat. Nah seperti itu. Yaudah mungkin lanjut nanti lagi ya sahabat. Ini insya Allah kita mau ngajak ibunya makan dulu ya Bu ya. Kasihan ibu. Kasihan ibunya, jalan lagi jauh banget loh itu. Ya Allah. Nanti ibu apa yang mau Bu ya di warung itu ibu makan Bu ya. Saya belikan Bu, saya belanja malam ini Bu ya. Jangan disobok, jangan susah Bu ya. Selu Bu ya, tenangkan hati dulu Bu ya.
meskipun anaknya seperti ini mungkin masih ada cobaan ini Bu ya. Insyaallah ya. Walafu minkum sahabat-sahabat, mohon maaf kalau misal ada salah perbuatan dan salah kata. Kalau misal saya ada salah, tolong diingatkan saja sahabat, gak usah sungkan, karena saya juga manusia biasa, Master Ferry juga manusia Ya, biasa. betul. Pasti pernah salah. Pasti namanya manusia. Al insanu makanul khoto'un nisyan. Namanya manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tolong diingatkan sahabat. Justru saya malah sedih kalau nggak ada yang mengingatkan. Saya nggak tahu jadi salahnya yang mana, saya salah di mana. Udah gitu aja sahabat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.